Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman para mahasiswa yang berbahagia, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada sesi kali ini kita akan melakukan perkuliahan secara daring. Diawali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar mengingatkan, saya sudah memberikan kolom untuk menyetorkan hafalan pada sesi sebelum-sebelumnya. Jadi sudah ada 2 sesi yang di situ kita membahas beberapa hadis, kemudian sama sesi ini. Silahkan teman-teman menghafalkan hadis yang sudah ditentukan, kemudian mensubmitnya di kolom yang sudah saya sediakan. Itu saya kasih 2 ruang karena satu ruang hanya bisa menerima 20 peserta. Jadi saya bikin 2, nanti kalau yang satu ruang sudah penuh silahkan di ruang satunya lagi. Jadi setiap sesi ada 2 ruang, silahkan dipilih. Bagaimana cara mengunggahnya? Nanti silahkan diklik saja, kemudian tinggal dipilih unggah file. Jadi nanti tinggal dipilih file rekaman teman-teman. Sebenarnya bisa rekaman di WhatsApp. Jadi di situ banyak tipe audio yang bisa disubmit, bisa MP3, bisa bentuk lainnya. Jadi selama itu bentuknya audio bisa diunggah di sana. Baik, kita masuk kepada materi. Pada pagi hari ini kita akan membahas hadis yang berkaitan dengan refleksi iman dalam kehidupan bertetangga atau dalam bertamu ya. Bertamu dan menerima tamu. Nah, kita lebih fokus pada bagaimana hukum yang ada dalam hadis itu ketika bertetangga, dan lebih spesifik lagi yang menunjukkan implementasi dari keimanan. Kenapa iman itu memiliki korelasi dengan aktivitas bertetangga dan bertamu ya. Nanti kita akan bahas di sini dan kita akan jelaskan juga tentang penafsiran dengan beberapa ayat yang terkait dengan ini. Nah, kemudian selain itu kita juga bahas tentang hikmah di balik kandungan hadis. Hadis yang utama dan ini yang wajib teman-teman hafalkan adalah matan dan terjemahannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dari redaksi hadis ini kita sebenarnya dapati di situ beberapa ketentuan hukum dan juga menunjukkan atau diawali dengan redaksi keimanan seseorang ya, atau indikator keimanan seseorang itu bagaimana. Ini diantaranya adalah ditandai dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, ya lebih baik diam. Kemudian indikator selanjutnya adalah dengan cara menghormati tetangganya. Nah, nanti akan kita bahas juga hadis
bahwa menyakiti tetangga atau membuat tidak nyaman tetangga itu ancamannya adalah tidak masuk surga. Nah, ini saya kira dalam Islam itu sangat menekankan bagaimana etika dalam bertetangga. Kalau kita pahami dari segi bahasanya, maka ada beberapa kosakata yang mungkin baru ya. Di antaranya, atau mungkin ini adalah kata kunci untuk menghafal dari hadis ini. Yang pertama adalah yasmut, atau di sini disebutkan liyasmut. Li itu dimaknai sebagai hendaklah, yasmut itu dia diam. Yasmut, liyasmut. Kemudian kata kunci selanjutnya adalah yukrim, memuliakan. Fal yukrim jarohu wal yukrim dhaifahu, fal yukrim jarohu fal yukrim dhaifahu. Nah, ini kata kunci selanjutnya adalah yukrimu, memuliakan. Kemudian ada kata juga jarohu, jarun, mendapatkan imbuhan hu ya, sehingga menjadi jarun itu tetangga, kemudian disambung dengan dhamir menjadi jarohu, maka dimaknai sebagai tetangganya, mewakili kata ketiga. Kemudian ada dhaifahu, dhaifun, dhaifahu, dhaifun tamu, dhaifahu tamunya. Nah, ini secara kosakata dan juga beberapa tinjauan hukum yang ada dalam hadis ini. Nah, kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian yang selanjutnya kita pelajari tentang beberapa hikmah dari hadis ini. Yang pertama adalah iman, yang definisinya sudah kita pahami di pertemuan sebelumnya, itu berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Nah, langsung ya, berdampak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam hadis lain itu, misalnya dalam riwayat Bukhari atau dalam riwayat Muslim, disebutkan bahwa iman itu adalah al-amal. Jadi tidak bisa seseorang hanya sekedar berkeyakinan atau hanya mengucapkan saya beriman, tetapi iman juga harus direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi iman terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari. Islam menyerukan kepada sesuatu yang dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di kalangan individu masyarakat muslim. Nah, pada hadis ini sebenarnya kita kalau memahami, jadi ini kan salah satu hikmah, dan ini pendekatan disampaikan oleh almarhum Dr. Mu'inuddinillah rahimahullah, bahwa Islam menyerukan kepada suatu yang dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang itu di kalangan individu masyarakat muslim. Namun sebenarnya kalau kita pahami dari redaksi hadis, di situ tidak ada menspesifikkan ya di situ apakah masyarakat muslim maupun masyarakat secara umum gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita memahami secara umum ya, ini berlaku kepada semua tetangga. Saya kira begitu. Kemudian termasuk kesempurnaan iman adalah perkataan yang baik dan diam dari selainnya. Karena kalau kita sudah menjalankan kehidupan bersama tetangga itu, perkataan atau ucapan yang muncul dari lisan kita itu sangat berpengaruh kepada kehidupan di masyarakat atau dalam bertetangga.
Jadi kalau tidak bisa menjaga perkataan, ya lebih baik diam saja atau berkata yang sekiranya perlu saja. Ya bercanda ya kita akan kita lihat dulu karakter tetangga kita. Nah, sehingga itu menunjukkan kesempurnaan iman dari seseorang itu. Nah, kenapa begitu? Karena di sini disebutkan tadi di awal, diawali dengan mangkana yu'minu billahi. Siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, maka falyaqul khairan awil yasmut. Jadi berkata yang baik atau diam saja. Kalau kita melakukan percakapan kemudian bersenda gurau, kemudian itu mengakibatkan justru menyakiti hati tetangga atau justru menimbulkan percekcokan, menimbulkan rasa hasad, iri, dengki, maka itu lebih baik dihindari saja. Kemudian yang selanjutnya, hikmah dari hadis ini adalah berlebih-lebihan dalam pembicaraan dapat menyebabkan kehancuran, sedangkan menjaga pembicaraan merupakan jalan keselamatan. Nah, ini sebenarnya kenapa agama itu menyarankan di awal adalah berkata yang baik, bukan diam dulu atau berkata yang baik. Jadi kalau kita diperintahkan berkata yang baik, artinya sebenarnya berbicara itu tidak dilarang. Namun ketika kita tidak bisa ngomong yang baik, maka diperintahkan untuk diam. Jadi bukan perintahnya diam dulu baru ngomong, tapi ngomonglah yang baik, kalau nggak bisa ya diam. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kalau nggak bisa ngomong yang baik, maka dia atau terlalu banyak omong itu bisa menjerumuskan kepada kehancuran. Yang selanjutnya, Islam sangat menjaga agar seorang muslim berbicara apa yang bermanfaat dan mencegah perkataan yang diharamkan dalam setiap kondisi. Nah, termasuk dalam hal ini adalah berkata jujur ya. Kalau dalam hadis itu disebutkan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilan nar. Atau di situ disebutkan barang siapa yang berbicara berbohong atau berbicara bohong, maka akan menjerumuskan dia ke dalam keburukan, dan keburukan itu larinya adalah atau berakibat bagi si pelaku adalah masuk neraka. Kemudian ini yang menjadi ajaran di Islam begitu ya, menjaga agar seorang muslim berbicara apa yang bermanfaat dan mencegah perkataan yang diharamkan dalam setiap kondisi. Kemudian hikmah selanjutnya, tidak memperbanyak pembicaraan yang diperbolehkan. Nah, karena hal tersebut dapat menyeret kepada perbuatan yang diharamkan atau yang makruh. Nah, sebenarnya di sini titik tekannya adalah banyak omong gitu ya. Atau kalau dalam peribahasa kita, tong kosong nyaring bunyinya. Jadi seperlunya saja. Tidak perlu memperbanyak pembicaraan yang diperbolehkan. Jadi yang diperbolehkan itu jangan berlebihan juga. Misal makan itu diperbolehkan, bahkan pada kondisi tertentu dia menjadi wajib. Tapi kalau berlebihan itu menjadi dilarang. Wala tusrifu fa innallaha la yuhibbul musrifin. Ya, termasuk kesempurnaan iman juga di dalam hikmah ini disebutkan menghormati tetangga dan memperhatikan serta tidak menyakitinya. Nah, tidak hanya menghormati, atau cara menghormatinya itu ya dengan cara memperhatikan dan juga tidak menyakiti. Memperhatikan itu banyak ragamnya ya. Baik memperhatikan dengan cara bertanya kabar, kemudian
perhatian juga ketika sakit kita menjenguknya, dan itu sebenarnya termasuk dalam hak muslim terhadap muslim lainnya. Kalau kita fokus pada hakul muslim ala muslim, jadi hak muslim terhadap muslim lainnya. Kemudian tidak menyakitinya. Hikmah selanjutnya yaitu wajib berbicara saat dibutuhkan, khususnya jika bertujuan menerangkan yang hak dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini wajib. Nah, kalau di awal tadi yang mubah itu diminta untuk tidak memperbanyak, terkadang kita juga wajib berbicara, yaitu ketika dibutuhkan, khususnya jika bertujuan menerangkan yang hak dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Dalam hadis juga disebutkan man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jadi itu menunjukkan derajat-derajat keimanan dalam amaliyah ya, saya kira begitu. Jadi begitu biyadihi itu dimaknai sebagai kekuasaan, bisa dimaknai sebagai kekuasaan. Misalnya yadullaha fawqa aidihim. Nah, itu menunjukkan bahwa tangan atau kekuasaan Allah itu ya di atas segalanya. Yang selanjutnya, memuliakan tamu itu termasuk di antara kemuliaan akhlak dan pertanda komitmen terhadap syariat Islam. Nah, teman-teman perlu pahami apa definisi dari syariat ya. Syariat itu berbeda dengan fikih. Syariat itu ada kalanya berbeda juga dengan hukum Islam, meskipun hukum Islam itu mencakup syariat dan juga fikih. Nah, itu teman-teman bisa pelajari di pengantar hukum Islam. Selanjutnya, anjuran untuk mempergauli orang lain dengan baik atau berkomunikasi yang baik atau menjaga hubungan yang baik. Mempergauli orang lain dengan baik, berperilaku baik. Ini anjuran untuk dalam hadis ini. Nah, itu beberapa hikmah yang mungkin hikmah ini juga diambil dari beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Keterkaitan hadis dengan beberapa ayat ya, yang saya kira pembahasannya sama, yaitu berkaitan dengan bagaimana adab bertetangga dan menerima tamu. Di sini disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan. Jadi dalam Islam itu tidak ada bias gender ya. Jadi dalam amal soleh itu tidak mengenal gender. Jadi laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi indikator seseorang itu bagaimana sih berbuat baik terhadap tetangga dan juga tamu ya, dengan cara mengerjakan amal soleh. Kemudian di ayat selanjutnya dalam surah Qaf ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, ini kenapa kemudian seseorang itu berkata, berucap, kemudian membicarakan sesuatu itu harus sesuai proporsi dan sesuai kebutuhan. Kenapa ya? Karena kita menyadari iman kita yang beraktivitas di situ ya. Ketika iman kita itu bekerja, maka kita akan menyadari bahwa malaikat itu ada di sekitar kita, Allah itu maha melihat.
Dan itu kerjanya iman, karena itu keyakinannya. Secara kasat mata tidak terlihat. Nah, itu kerjanya iman. Kalau iman itu bekerja, maka apa yang diucapkan akan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, atau tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 36 juga disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Al-ayah di sini diterjemahkan, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua atau ibu bapak, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh. Jadi tetangga itu ada yang dekat, ada yang jauh ya. Kalau kita pahami definisi tetangga dalam hadis Nabi, misalnya di situ disebutkan ketika kalian ida atbakhta atau kalian itu memasak, maka falyuksir marokahu, jadi diminta memperbanyak ma'u atau airnya atau kuahnya sehingga bisa dibagi kepada tetangga. Tetangga itu ada tetangga dekat yang memang bersampingan dengan kita, ada yang tetangga jauh. Dan teman sejawat atau teman yang satu pekerjaan, Ibnu Sabil dan hamba saya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dan sebenarnya di sini berbuat baik itu menunjukkan kita itu rendah diri atau menghargai orang lain. Tapi kalau kita tidak melakukan hal yang demikian, maka itu menunjukkan kesombongan. Nah, di antara sombong itu adalah ketika dia meremehkan orang lain. Ghamdun nas, itu menunjukkan kesombongan seseorang. Jadi ketika kita acuh tak acuh itu sebenarnya menunjukkan kesombongan karena dia meremehkan orang lain. Saya kira ini keterkaitan hadis dengan ayat. Kemudian perlu saya sampaikan di sini tentang ayat dalam surah Az-Zariyat, yaitu ayat ke-24 sampai 30. Ini menunjukkan bagaimana perilaku seorang nabi ketika menyambut tamunya. Jadi di sini di dalam ayat ini dijelaskan bagaimana sih etika dalam bertamu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsun dhaifi Ibrahim al-mukramin. Jadi sesudahkah sampai kepadamu, ya ini berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat. Sebenarnya tamunya itu adalah para malaikat yang dimuliakan. Iddakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Jadi ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Jadi ketika mereka masuk ke rumah itu mengucapkan salam, kemudian dibalas dengan salam jika menerima tamu itu. Sebenarnya ada hadis juga tentang etika-etika dalam bertamu. Nah, di antaranya adalah ketika sudah mengetuk pintunya sebanyak 3 kali tetapi kok tidak ada balasan, maka kita jangan memaksakan untuk bertamu. Barangkali orang yang ada di dalam rumah tidak mau menerima tamu karena sedang dalam kondisi yang tidak baik. Ada hadisnya. Kemudian berkaitan hubungan antar kerabat juga kita dilarang untuk berdiam-diaman lebih dari 3 hari. Itu ada hadisnya juga. Kemudian faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Nah, ini menawarkan makanan. Kemudian fa'aujasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Jadi sebenarnya dalam sebelum ayat 27 ada ayat ke-26 faragun ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Jadi
Nabi Ibrahim menghidangkan makanan ketika menemui tamunya itu, dimasakkan. Di sini dijelaskan adalah daging anak sapi yang gemuk yang dibakar. Jadi menunjukkan makanan yang terbaik gitu ya. Kemudian dihidangkan dan berkata silahkan makan. Nah, kemudian dalam hal ini sebenarnya ayat-ayat selanjutnya ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan istrinya ya. Yang kemudian dari penyambutan tamu yang baik itu mereka diberi kelimpahan rezeki termasuk anak keturunan, itu kan rezeki ya. Nah, ini dijelaskan dalam kisah di surah Az-Zariyat ayat ke-24 sampai 30. Kemudian ini hadis riwayat Muslim yang ke-66 sekaligus sebagai penutup pada sesi ini dalam kitab Iman bab haramnya menyakiti tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya ibnu Ayyuba wa Qutaibatu ibnu Sa'idin wa Aliyun ibnu Hujrin jami'an an Ismail ibni Ja'far qala ibnu Ayyuba haddatsana Ismail qala akhbarani al-Ala'u an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Jadi tidak akan masuk surga orang yang mana tetangganya tidak aman dari bahayanya. Artinya membuat tetangga itu tidak nyaman. Termasuk dalam aktivitas kita di rumah ya. Kalau itu bisa menimbulkan gangguan kepada tetangga, maka kalau itu memang tidak bisa terhindarkan maka izin, misalnya membangun rumah itu yang akan menimbulkan suara di saat pagi sampai dengan sore. Atau kita menyalakan musik atau bahkan murotal sekalipun, bahkan ketika kita membaca Al-Quran, ketika itu memang bisa menimbulkan gangguan ya kita membacanya lebih lebih rendah lagi suaranya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan di sesi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.